Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Soef. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab program linier, yaitu materi yang ketiga, aplikasi program linier. Untuk aplikasi program linier, ini langsung saja saya berikan contohnya ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Misalkan luas daerah parkir yaitu 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil 4 meter persegi dan bus 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil adalah 1.000 per jam dan bus 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, nah, ini kan permasalahan optimasi ya, optimum ya, yaitu apa namanya ini? Hasil parkir maksimum. Jadi ini termasuk ke dalam permasalahan optimasi, yaitu maksimum atau minimum ya. Dalam hal ini dia menanyakan maksimumnya. Nah, untuk memperoleh hasil maksimum, maka ini harus kita bawa ke konsep program linier ya. Caranya seperti ini. Pertama-tama kita misalkan dulu. Misalkan, nah ini kan kalau kalian perhatikan di sini ada mobil, ada bus. Jadi bisa kita misalkan X-nya ini adalah banyak mobil, sedangkan Y-nya adalah banyak bus ya. Sehingga dapat kita peroleh sistem pertidaksamaan liniernya ya, yaitu SPT-LDV-nya yaitu, nah ini kalian perhatikan ya, luas parkirnya kan 1760. Karena tadi mobil sudah kita misalkan X ya. Sekali lagi banyak mobil sudah kita misalkan X, banyak bus sudah kita misalkan Y. Nah, mobil itu kan memerlukan tempat yaitu 4 meter persegi, sedangkan bus memerlukan tempat seluas 20 meter persegi. Jadi apa? 4 meter persegi dikali banyaknya mobil yaitu 4X, ditambah 20 meter persegi dikali banyaknya bus yaitu 20Y, itu pasti totalnya kurang dari luas parkir, yaitu kurang dari sama dengan 1760. Kenapa kok kurang dari? Karena luas parkirnya cuma ada 1760. Kalau lebih dari ini kan tidak mungkin ya, maka tanda yang sesuai adalah kurang dari sama dengan mentok sampai sama dengan luas parkir. Jadi sekali lagi, luas mobil dikali banyaknya mobil yaitu X, ditambah luas bus dikali banyaknya bus yaitu Y, itu kalau ditotal pasti kurang dari sama dengan luas parkir yaitu 1760. Dia tidak mungkin lebih dari luas parkir ya. Nah, maka sekali lagi tanda yang sesuai adalah kurang dari sama dengan. Ini harus kalian benar-benar perhatikan tandanya ya. Nanti bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, sesuai dengan konteks persoalannya ya. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 4. 4X dibagi 4, X 20Y dibagi 4 sama dengan 5Y, 1760 dibagi 4 sama dengan 440. Sehingga dapat kita peroleh pertidaksamaan yang pertama itu ini ya. Kemudian yang kedua, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Sedangkan kendaraannya ada apa saja? Ada mobil dan bus. Maka dapat kita peroleh banyaknya mobil yaitu X ditambah banyaknya bus yaitu Y pasti kurang dari 200 kendaraan ya, 200 kendaraan. Karena apa? Kenapa kok kurang dari? Karena daya tampungnya maksimum hanya 200 kendaraan, tidak bisa lebih dari 200. Berarti tanda yang sesuai adalah kurang dari sama dengan. Sekali lagi kalian harus memperhatikan kurang dari lebih darinya ya. Itu sesuai dengan konteks persoalan ya. Oke. Selanjutnya, karena X ini adalah banyaknya mobil, sedangkan banyaknya mobil tidak mungkin negatif, tidak mungkin ya. Ada sebanyak minus 1 mobil. Itu tidak mungkin ya. Maka X-nya
harus lebih dari sama dengan 0. Minimal X-nya itu 0. Kalau 0 artinya apa? Kalau X-nya 0 artinya tidak ada mobil yang parkir ya. Tapi X-nya ini sekali lagi nggak boleh negatif, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Begitupun juga dengan Y-nya ya, yaitu banyaknya bus, maka Y-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, SPTLDV-nya sudah kita peroleh ini. Sekarang kita cari fungsi objektif. Nah, perhatikan fungsi objektifnya. Biaya parkir untuk mobil 1000 dan bus 2000. Nah, fungsi objektifnya itu mengarah ke pertanyaan soal. Pertanyaan soal itu apa? Hasil maksimum ya. Hasil maksimum. Hasil itu diperoleh dari mana? Yaitu dari biaya parkir mobil dan biaya parkir bus. Biaya parkir mobilnya berapa? 1000, berarti 1000 X. Biaya parkir mobil tadi 1000 ya. Biaya parkir busnya berapa? 2000, berarti 2000 Y. Sekali lagi, fungsi objektif ini harus mengarah ke soal ya. Pertanyaan soalnya kan adalah hasil maksimum. Hasil itu diperoleh dari biaya parkir. Maka 1000X ditambah 2000Y. Kita sudah dapat SPTLDV, kita sudah dapat fungsi objektif. Maka untuk memperoleh hasil maksimumnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan di video yang kedua, yaitu video sebelumnya ya. Nanti kalian detailnya bisa lihat-lihat lagi di video yang kedua. Jadi ini Bapak langsung saja, anak-anak fokus ya. Pertama-tama perhatikan persamaan yang pertama. X plus 5Y kurang dari sama dengan 440. Kita gambar dulu daerah penyelesaiannya ini ya. Oke, jika X-nya 0, maka 5Y sama dengan 440. Maka 5 dikali berapa sama dengan 440? Yaitu 8. Atau bisa juga diperoleh seperti ini ya. 5Y sama dengan 440. Dikali 5 pindah ruas jadi dibagi ya. Jadinya 440 dibagi 5, yaitu 88. Y-nya sama dengan 88. Sekarang dibalik, kalau Y-nya 0, 5 dikali 0, 0 habis ya. Ini sudah habis, maka kita peroleh X sama dengan 440 di sini ya. Kemudian kita hubungkan, seret ya. Nah, kemudian uji titik, misalkan uji titik 0,0. 0,0 ada di sini. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nilainya kurang dari 440. Apakah benar atau salah? Benar ya. Nah, kalau benar berarti daerahnya mencakup 0,0. 0,0 ada di sini. Ini garisnya, maka daerahnya mencakup 0,0. Ini daerahnya ya. Nah, yang bukan daerah yaitu yang atas di arsir ya. Sekali lagi materi detailnya ada di video pertama sama yang kedua ya, nanti bisa dipelajari lagi. Kalau ini Bapak langsung saja ya. Kemudian ke pertidaksamaan yang kedua, fokus pertidaksamaan yang kedua. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 200. Nah, kira-kira di sini 200 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya juga 200. Nah, kurang lebih 200 di sini dihubungkan. Terus kita uji 0,0. Misalkan X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0, kurang dari 200. Betul ya? Maka daerahnya mencakup 0,0. Nah, perhatikan ini garisnya. Daerahnya mencakup 0,0. Yang bukan daerah, yang sebelah sini di arsir ya. Oke. Kemudian fokus yang pertidaksamaan ketiga. X lebih dari sama dengan 0. Perhatikan X sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini ya. Ditarik garis tegak. Garis tegak. Nah, tandanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti apa? Yang sebelah kanan. DP-nya sebelah kanan. Maka yang bukan DP sebelah kiri di arsir. Kemudian ini Y lebih dari sama dengan 0. Kita fokus dulu. Y sama dengan 0 di sini ya. Nah, Y sama dengan 0 di sini kita buat garis datar. Karena tandanya lebih dari 0, maka daerahnya yang atas.
yang bukan daerah, yang bukan DP di bawah diarsir ya. Sehingga dapat kita peroleh DP-nya ini. Nah, setelah ketemu DP-nya, maka kita cari titik-titik ujungnya, titik-titik pojoknya ya, yaitu yang A, kemudian ini B, ini C, ini D. Sekali lagi titik-titik pojoknya ya, atau titik-titik sudutnya ya. Oke, dalam hal ini untuk A jelas titiknya adalah 0,88. Sedangkan titik B ini kita belum tahu. Tapi perhatikan titik B ini adalah perpotongan dari garis pertama dan garis kedua. Garis pertama ini X plus 5Y sama dengan 440. Garis kedua X plus Y sama dengan 200. Ini ya. Nah, kemudian kita eliminasi substitusi. Perhatikan karena X-nya sudah sama, maka langsung saja dikurangi ya. X dikurangi X sama dengan 0 habis. 5Y dikurangi Y sama dengan 4Y. 440 dikurangi 200 sama dengan 240. Kemudian dikali 4 pindah ruas jadi dibagi 4. 240 dibagi 4 sama dengan 60. Kalau Y-nya sama dengan 60, coba dimasukkan, boleh dimasukkan yang atas, boleh yang dimasukkan yang bawah. Suka-suka ya. Misalkan dalam hal ini saya masukkan yang bawah. Jadi Bapak masukkan yang bawah ya. Y-nya 60, fokus Y-nya 60, plus 60 pindah ruas. Jadi minus 60. 200 dikurangi 60 sama dengan 140. Maka X-nya sama dengan 140. Kalau kalian masukkan yang atas juga boleh. Coba ya dimasukkan yang atas. Y-nya 60. 5 dikali 60 sama dengan 300. Plus 300 pindah ruas jadi minus 300. 440 kurangi 300 sama dengan 140. X-nya sama dengan 140. Diperoleh hasil yang sama. Jadi sekali lagi terserah. Y-nya mau dimasukkan yang atas atau yang bawah, terserah. Suatu hal yang sama ya. Hasilnya pasti sama. Sehingga kita peroleh X-nya 140, Y-nya 60 ya. Sehingga dapat kita peroleh apa? Titiknya yaitu X, Y, yaitu X-nya 140, Y-nya 60. Ini adalah titik B ya. Nah ini. Kemudian titik C. Titik C ini jelas ya, dia titiknya adalah 200,0. Sedangkan titik D ini juga jelas, dia titiknya 0,0. Nah, sekarang sudah kita peroleh titik-titik pojoknya. Nah, kalau sudah kita peroleh titik-titik pojoknya, kita masukkan ke fungsi objektif. Kita fokus dulu ke titik yang A, yaitu 0,88. 0,88, kalau kita masukkan ke fungsi objektif ini ya, X-nya 0, Y-nya 88. 1000 dikali 0 sama dengan 0, 2000 dikali 88 sama dengan, langsung saja ya, 176.000. Jadinya kan 0 ditambah 176.000 sama dengan 176.000. Jadi sekali lagi, titik 0,88 ini kita masukkan ke fungsi objektif. Hasilnya ini ya. Nah, begitupun juga dengan ini kita masukkan ya. X-nya 140, nah dimasukkan ke sini. Y-nya 60 dimasukkan ke sini ya. Maka dapat kita peroleh hasilnya 260.000. Begitupun ini kita masukkan ke sini, kita peroleh hasilnya adalah 200.000. Begitupun ini kita masukkan ke sini, X-nya 0, Y-nya 0, kita peroleh hasilnya adalah 0. Jelas ya, 1000 kali 0 kan 0. 2000 kali 0, 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalian bandingkan. Di sini ada 176.000, di sini ada 260.000, di sini ada 200.000, dan di sini ada 0. Maka hasil maksimum yang diperoleh tukang parkir adalah sebesar ini ya, yaitu 260.000. Yaitu ketika apa? Ketika terdapat 140 mobil ini ya, dan 60 bus. Jadi hasil maksimumnya itu di sini. Ketika terdapat 140 mobil dan 60 bus. Jadi salah satu aplikasi program linear itu misalkan dalam soal contoh 1 ini ya, yaitu kita dapat menentukan hasil maksimum tempat parkir ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus cari SPTLDV-nya dulu. Oh, pertama-tama harus tahu dulu ya, siapa yang dimisalkan X, siapa yang dimisalkan Y. Habis itu kalian cari SPTLDV, habis itu cari fungsi objektif, habis itu gambar DP, habis itu cari titik pojoknya, habis itu ketika ketemu semua titik pojoknya dimasukkan ke fungsi objektif. Baru kalian tahu maksimum minimumnya di mana. Baik pertanyaannya maksimum atau minimum, caranya sama seperti ini semua ya. Oke. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan, misalkan seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 4.000 per biji ya, dan tablet 2 8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah, kalian perhatikan di sini ada tablet jenis 1, ada vitamin A, ada vitamin B, ada tablet jenis 2. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 variabel ya, yaitu tablet jenis 1, tablet jenis 2, vitamin A, vitamin B. Kalau soal yang sebelumnya itu kan cuma ada 2 variabel, yaitu bus dan mobil. Jadi enak, kita bisa langsung ketahuan X-nya mobil, Y-nya bus. Nah, kalau kayak gini kan kita bingung mana yang dimisalkan X, mana yang dimisalkan Y seperti itu ya. Nah, cara mencari siapa yang dimisalkan X dan Y, cara menentukannya kalian lihat dari fungsi objektif, yaitu dari pertanyaan soal. Coba fokus ya, yang ditanyakan apa ini? Pengeluaran minimum. Pengeluaran minimum untuk pembelian tablet. Nah, berarti yang dimisalkan X sama Y adalah tablet 1 dan tablet 2. Sekali lagi itu ya, cara mencari siapa yang dimisalkan X dan Y-nya. Dari pertanyaan soal. Sekali lagi yang ditanyakan adalah pengeluaran minimum untuk pembelian tablet. Berarti yang dimisalkan X sama Y adalah tablet 1 X-nya, tablet 2 Y-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian karena ini ada banyak variabel ya, ada tablet 1, tablet 2, ada vitamin A, vitamin B, maka untuk mencari SPTLDV-nya kita menggunakan tabel. Menggunakan tabel yaitu ini. Jadi X sama Y-nya taruh di atas ya. Tablet 1 sama tablet, tadi kan sudah dimisalkan tablet 1-nya X, tablet 2-nya Y. Nah, ini taruh atas. Kemudian sisanya kan ada vitamin A, vitamin B. Nah, ini taruh sampingnya ya. Vitamin A, vitamin B. Kemudian coba dibaca lagi nih ya. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Fokus, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Jadi cara menaruhnya seperti itu ya. Kemudian tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B ya. Oke, kemudian dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A. Berarti vitamin A-nya butuh 25 unit. Kemudian 5 unit vitamin B. Berarti vitamin B-nya butuh 5 unit. Keperluannya seperti itu ya, keperluan atau kebutuhan ya. Oke. Nah, selanjutnya dapat kita peroleh SPTLDV-nya, yaitu yang pertama fokus ya. 5X ditambah 10Y ini ya sesuai ya. 5X ditambah 10Y. Nah, lebih dari sama dengan 25 ini ya. 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Nah, kenapa kok lebih dari? Karena ini adalah keperluan atau kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan berarti kan nggak boleh kurang. Kenapa? Kalau kurang dari 25 unit, maka anak tersebut
tidak sembuh, tidak bisa sembuh. Paham ya? Jadi sekali lagi tandanya ini lebih dari atau kurang dari itu harus diperhatikan. Sekali lagi ini lebih dari karena ini permasalahannya adalah memerlukan atau keperluan atau kebutuhan ya. Nah, si anak butuh 25 unit. Nah, kalau butuh berarti kan nggak boleh kurang. Harus lebih dari minimal harus ada 25 unit. Mungkin kalau misalkan ada 27 unit, maka 25 unitnya dimakan, diminum ya, 2 unitnya disimpan. Tapi kalau misalkan adanya 20 unit, kurang dari ini, nggak bisa, nanti anaknya nggak bisa sembuh. Jadi makanya ini harus lebih dari, nggak boleh kurang dari. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5x dibagi 5 sama dengan x, 10y dibagi 5 sama dengan 2y. 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Kemudian persamaan yang kedua, 3x ditambah 1y lebih dari sama dengan 5. Ini ya, 3x tambah 1y lebih dari sama dengan 5. 1y cukup ditulis y saja ya. Nah, lebih dari sekali lagi karena dia kebutuhan. Butuhnya 5, nggak boleh kurang ya. Harus minimal ada 5. Lebih nggak apa-apa ya. Kemudian seperti halnya contoh yang pertama tadi ya, karena X ini itu merupakan banyaknya tablet 1, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin negatif. Begitupun Y-nya nggak mungkin negatif ya, harus lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi objektifnya sekarang. Pengeluaran minimum. Pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu diperoleh dari harga tablet. Harga tablet 1 harganya 4.000, sedangkan tablet 2 8.000. Maka fungsi objektifnya adalah 4.000 X ditambah 8.000 Y. Sekali lagi fungsi objektif ini sesuai dengan konteks soal ya. Soalnya itu pengeluaran minimum. Pengeluaran diperoleh dari harga tablet. Maka ini 4.000 X tambah 8.000 Y. Caranya sama kayak tadi. Mohon maaf ini saya percepat ya. Langsung saja misalkan X-nya 0. Fokus ya, kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 5. 2-nya pindah ruas, jadi 5 dibagi 2. 5 per 2 ya, nah ini. Y sama dengan 5 per 2 kira-kira di sini. Sekarang diganti Y-nya 0. 2 dikali 0 habis ya. X sama dengan 5. X sama dengan 5 di sini ya. Dihubungkan, habis itu uji titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lebih dari 5, benar atau salah? Salah ya. Kalau salah berarti DP-nya tidak mencakup 0,0. 0,0 ada di sini. Maka DP-nya yang atas tidak mencakup 0,0. Yang bukan DP yang bawah di arsir ya. Selanjutnya persamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Mohon maaf. Kalau X-nya 0, 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi habis ya ini ya, 3 kali 0 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kira-kira di sini. Kemudian dibalik Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka 3X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 3. Kira-kira 5 per 3 di sini. Dihubungkan, habis itu uji titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lebih dari 5, apakah salah atau benar? Salah ya. Kalau salah berarti DP-nya tidak mencakup 0,0. 0,0 ada di sini. Maka DP-nya ada di sebelah kanan. Tidak mencakup 0,0. Yang bukan DP yang sini di arsir ya. Kemudian X lebih dari 0. X sama dengan 0 di sini ya. Dibuat garis tegak. Karena lebih dari berarti DP-nya yang kanan. Berarti yang kiri di arsir ya. Y lebih dari 0. Y sama dengan 0 dulu di sini. Dibuat garis datar. Karena lebih dari maka DP-nya yang atas. Berarti yang bawah di arsir ya. Nah, berarti ini adalah DP-nya. Nah, sehingga dari DP ini kita cari titik pojoknya. Titik pojoknya adalah yang ini, dan yang ini. Kita fokus dulu yang A. Yang A jelas ya titiknya adalah 0,5. Sedangkan yang B, perhatikan yang B ini kan perpotongan ya. Nah, perpotongan berarti ini. Garis pertama sama garis kedua. Langsung aja X plus 2Y sama dengan 5. 3X plus Y sama dengan 5 ya. Kemudian kita eliminasi substitusi.
Di sini kan belum ada yang sama ya, baik itu X maupun Y. Maka kita samakan dulu, misalkan saya eliminasi X-nya. Maka supaya X-nya ini sama, maka baris yang pertama ini saya kali 3, baris yang kedua saya kali 1 ya. Fokus baris yang pertama dikali 3. X kali 3 sama dengan 3X. 2Y kali 3, 6Y, 5 dikali 3, 15. Fokus baris kedua kita kalikan 1. 3X kali 1 tetap 3X. Y dikali 1 sama dengan Y. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, kalian perhatikan X-nya kan sudah sama ya. Jadi ini tadi tujuannya untuk menyamakan X. Ini dikali ya, bukan X ini. Dikali. Kemudian kita kurangi. 3X dikurangi 3X. Habis ya. 6Y dikurangi Y sama dengan 5Y. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Dikali 5 pindah ruas, jadi dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kalau Y-nya 2, misalkan saya masukkan yang atas ya. Dimasukkan yang atas. Y-nya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 pindah ruas, jadi minus 4. 5 minus 4 sama dengan 1, maka X-nya kita peroleh sama dengan 1. Ini ya. Nah, sehingga titiknya adalah 1,2 X, Y. Kemudian titik C-nya mana? Ini ya. Titik C-nya sudah jelas yaitu 5,0. Sudah kita peroleh titik-titik pojoknya yaitu A-nya 0,5, B-nya 1,2, C-nya 5,0. Nah, ini kita masukkan ke fungsi objektif. Fokus 0,5 kalau dimasukkan ke fungsi objektif. X-nya 0, Y-nya 5. 4000 dikali 0 sama dengan 0. 8000 dikali 5 sama dengan 40.000 ya. Kemudian ini juga dimasukkan ke fungsi objektif ya. X-nya 1, Y-nya 2. Maka kita peroleh 20.000. Ini juga kita masukkan ke fungsi objektif. Nah, kita peroleh apa? 20.000. Sekali lagi tinggal dimasukkan ya. X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5, Y-nya 0 ya. 4.000 dikali 5 itu 20.000. 8.000 dikali 0 sama dengan 0. 20.000 tambah 0 sama dengan 20.000 ya. Sehingga kalau kita bandingkan, di sini ada 40.000, di sini ada 20.000, di sini ada 20.000. Maka pengeluaran minimumnya untuk pembelian tablet yaitu sebesar 20.000. Yaitu ketika apa? Misalkan 20.000 yang ini, yaitu ketika membeli 1 tablet jenis 1 dan 2 tablet jenis 2 ini ya. Ketika membeli 1 tablet 1 dan 2 tablet 2. Atau bisa juga 20.000-nya di sini, yaitu membeli 5 tablet jenis 1 saja ya. Karena tablet jenis 2-nya ada sebanyak 0. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk materi aplikasi program linier. Sekali lagi kalian harus benar-benar memperhatikan tandanya. Apakah dia kurang dari atau lebih dari, yaitu sesuai dengan konteks persoalan ya. Oke, demikian materi untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, memudahkan belajar kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.